Setelah sebelumnya kita mendengarkan materi dari Tania terkait dengan apa itu aplikasi sistem informasi geografis, dalam hal ini ArcGIS. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana mengaplikasikannya dalam aplikasi tersebut. Bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana kita membuat peta. Namun, sebelum kita melangkah ke praktik langsungnya, kita perlu memperhatikan beberapa hal ini, yaitu yang pertama merupakan manajemen data. Penting bagi kita untuk membuat manajemen data yang baik, folder penyimpanan yang baik saat kita mengerjakan suatu proyek di ArcMap. Hal ini berguna untuk tidak membuat kita bingung ketika nanti folder kita atau file dalam aplikasi ArcMap kita sudah sangat banyak. Nah, 3 folder yang disarankan yaitu vektor, raster, dan project. Nah, ketiga folder ini, yang pertama vektor, itu tempat untuk kita menyimpan data save file. Sedangkan raster, itu tempat kita untuk menyimpan data-data yang berformatif, ECW, GeoTIFF, IMAX, dan JPEG. Dan project, itu tempat kita untuk menyimpan data project kita, atau data ArcMap. Kalau seandainya seperti Word, kita menyimpan data Word kita. Atau PowerPoint, kita menyimpan data PowerPoint dalam bentuk PPT. Nah, di ArcMap, kita mengenalnya dengan MXD. Nah, sekarang data spasial. Kita akan sering menggunakan data spasial dalam aplikasi ArcMap. Dua hal mendasar yang membedakan data spasial dengan data-data yang lainnya, yaitu yang pertama, informasi lokasi atau spasial. Nah, dia memiliki suatu koordinat yang berupa lintang dan bujur, serta di dalamnya informasi datum dan proyeksi. Dan yang kedua, informasi berupa atribut atau informasi non-spasial, seperti keterangan lokasi, nama jenis vegetasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Nah, tadi pada bagian yang pertama di manajemen data, kita mendengar istilah vektor, kemudian raster. Nah, di dalam data spasial, terdapat 2 format data yang mendasar, yaitu yang pertama raster, yang kedua data vektor. Nah, data raster ini adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh, yang direpresentasikan dalam bentuk pixel atau picture element. Nah, data raster ini sangat baik digunakan untuk menampilkan perubahan-perubahan yang terjadi secara time series begitu, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Nah, biasanya ini bisa berupa data citra, citra satelit, atau data JPEG. Nah, sedangkan data vektor itu merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan dalam kumpulan garis, atau line, area atau poligon, titik, atau poin. Nah, data-data ini akan sangat membantu kita dalam melakukan proses analisa atau dalam suatu proyek yang membutuhkan ketepatan posisi. Nah, kita bisa menggunakan data vektor. Nah, biasanya formatnya dalam bentuk save file. Ini di bawahnya silakan bisa dilihat gambarnya, itu berupa poin, poligon, kemudian line. Nah, data-data vektor ini data-data yang memiliki informasi spasial berupa koordinat. Lalu sumber data spasial. Nah, format-format data yang tadi telah kita pelajari itu dapat kita ambil dari beberapa sumber data. Yang pertama, peta analog. Kedua, sistem penginderaan jauh. Ketiga, data hasil pengukuran lapangan. Yang keempat, data GPS. Pertama, data peta analog itu merupakan peta cetak yang dapat berupa peta topografi, peta tanah, atau peta batas administrasi, yang umumnya dibuat dengan teknik pemetaan. Dan dia memiliki suatu referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Untuk tipe datanya itu JPEG. Kemudian data sistem penginderaan jauh. Nah, ini merupakan sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu. Jadi, kita dapat mendapatkan data time series dengan menggunakan sumber dari sistem penginderaan jauh.
Itu bisa dari jitter satelit atau foto udara. Kemudian yang ketiga yaitu dari data hasil pengukuran lapangan. Ini biasanya kita langsung survei ke lapangan dengan menggunakan alat-alat survei, kemudian biasanya dipetakan bahasa administrasi, kepemilikan lahan, persil bangunan, atau pengusahaan hutan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu data GPS atau dari Global Positioning System. Teknologi GPS ini memberikan peranan yang penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografis. Keakuratan dari GPS ini saat ini sudah semakin berkembang, sehingga sudah semakin akurat tingkat ketepatan data yang dihasilkan oleh data GPS. Biasanya data dari GPS itu dilakukan dalam format vektor. Jadi biasanya datanya berbentuk dalam format vektor. Pengertian. Jadi kita akan mengenal beberapa istilah sebelum masuk. Dua istilah ini yang akan kita gunakan nanti. Setelah sebelumnya tadi ada vektor, kemudian ada raster, sekarang ada rektifikasi dan digitasi. Nah, rektifikasi itu merupakan suatu proses mengubah data dari data yang belum memiliki koordinat geografis menjadi data yang sudah memiliki koordinat. Jadi tadi kita mengenal data raster atau tadi sumber datanya dari peta analog, itu merupakan peta cetak yang belum memiliki suatu koordinat geografis. Jadi biasanya dia sudah memiliki keterangan geografis dalam peta tersebut, tapi belum dikenali oleh aplikasi ArchMap. Nah, kita memerlukan proses rektifikasi untuk membuatnya dikenali oleh aplikasi ArchMap atau mempunyai koordinat geografi. Nah, ini dikenal dengan georeferensi. Yang kedua yaitu digitasi. Digitasi ini secara umum dia dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Jadi, setelah kita memberikan suatu keterangan koordinat pada peta analog atau peta cetak yang berbentuk JPEG tadi, untuk mendapatkan data berupa, contohnya kalau seandainya petanya peta batas wilayah, untuk mendapatkan data batas wilayah dari peta analog tersebut yang telah kita rektifikasi, kita perlu melakukan digitasi. Nah, sehingga data batas wilayah yang ada pada peta tersebut, peta analog tadi, dapat berubah menjadi data digital dalam bentuk entah poligon, polyline, atau poin. Biasanya objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster pada sebuah jitter satelit diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Nah, itu kemudian dia terdiri atas dua teknik dalam digitasi. Yang pertama kita menggunakan digitizer atau sebuah meja untuk mendigitasi, dan yang kedua kita menggunakan sistem atau cara digitasi on screen, dan yang sering kita gunakan yaitu digitasi on screen. Nah, sudah selesai untuk pembahasan awal terkait dengan apa yang kita jumpai nanti. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tutorial penggunaan aplikasi ArchMap. Semoga teman-teman masih semangat. Nah, begini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi ArchMap yang telah teman-teman install. Jika teman-teman sudah meng-close-nya, silahkan menggunakan pencarian, lalu dicari aplikasi ArchMap-nya, kemudian dibuka dan dipilih blank map. Kalau seandainya sudah terbuka dalam keadaan terbuka dan tools-toolsnya sudah ditambahkan, kita akan lanjut ke georeferensi peta analog yang akan kita gunakan pada hari ini, atau pada kesempatan ini, yaitu peta batas wilayah. Nah, kalau seandainya kemarin kan saya sudah menjelaskan, atau tadi saya sudah menjelaskan dalam video sebelumnya, bahwa ini beberapa tools yang akan kita gunakan dalam membuat peta kita. Ada georeferencing, ada drawing, kemudian ada editor, ada layout. Cara untuk memunculkannya, semoga teman-teman masih ingat. Kalau seandainya teman-teman sudah lupa, saya kembali merefresh. Caranya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa mengarahkan kursor ke bagian ini, bagian yang abu-abu terang mendekati putih, kemudian klik kanan. Lalu silakan klik tools-tools yang hendak dimunculkan. Contohnya ini draw, editor, kemudian georeferencing, atau layout. Saya ambil contoh, misalnya saya mau memunculkan tool grafik. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, teman-teman silakan arahkan ke bagian atas dengan cara mengklik tahan di grafik ini sehingga muncul tanda seperti tambah, kemudian ditarik ke atas. Diatur saja posisinya.
Oke, nah jika sudah teman-teman, saat ini saatnya kita melakukan proses rektifikasi atau georeferencing. Sebelum itu jangan lupa tadi kita membuat 3 folder yang mendasar, yaitu project, raster, kemudian vektor. Nah, jika teman-teman sudah membuatnya, kita akan langsung masuk ke georeferencing. Langkah pertama, baik kita tambahkan datanya, yaitu kita pilih ke add data. Nah, kemudian teman-teman silakan cari di mana tempat teman-teman menyimpan data JPEG dari peta administrasi Kota Tomohon yang ada pada link di bawah. Teman-teman bisa download pada link di deskripsi video ini. Lalu ini kita add, setelah ketemu kita add. Nah, di sini dia muncul peringatan unknown spatial reference seperti tadi. Jadi dia ini masih merupakan peta analog. Jadi karena kita ambilnya dari data JPEG, dia termasuk dalam peta analog atau peta cetak yang belum memiliki suatu sistem koordinat yang dikenali oleh aplikasi ArchMap. Nah, untuk bisa kita mengolah data tersebut, kita perlu memberikan sistem koordinat, yaitu dengan cara georeferencing. Oleh karena itu, kalau ada muncul ini, silahkan di oke saja. Nah, peta JPEG atau peta analog kita akan muncul pada layar lembar kerja aplikasi ArchMap kita. Nah, untuk selanjutnya kita memberikan titik ikat pada peta ini. Nah, titik ikat ini dia atau control point, dia berfungsi untuk mengikat peta analog ini ke posisi sebenarnya di bumi. Jadi contoh ini kan batas administrasi Kota Tomohon. Jadi dia mau mengikat peta Tomohon ini ke posisi sebenarnya di bumi. Oleh karena itu, kita melakukan georeferencing. Jadi biasanya itu titik ikatnya 4 titik. Jadi di sudut-sudut dari peta analog ini. Dan pemberian titiknya tepat berada di perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Di sini, kemudian di sebelah kanan bawah, lalu kiri bawah. Nah, untuk membuat titiknya, pertama terlebih dahulu kita zoom dulu ke titik perpotongannya. Nah, sebelumnya teman-teman, ini di bagian kiri ini ada icon zoom in, zoom out untuk kita memperbesar tampilan kita atau kita hendak membuat tampilannya menjadi dalam skala yang lebih besar. Lalu ini pen berfungsi untuk kalau misalnya kita hendak menggerak-gerakkan peta kita. Nah, kita bisa pakai pen. Nah, lalu ini bola bumi, ini untuk mengembalikan tampilan yang telah kita zoom in atau telah kita geser kemana-mana ke tampilan awalnya. Jadi semua datanya akan terlihat. Contoh ya, ini saya sudah zoom, kita klik bola buminya. Nah, nanti bakalan terlihat secara keseluruhan data kita. Jadi mengembalikan ke posisi semula. Nah, kita tambahkan titiknya, kita zoom dulu. Lalu di sini di tool georeferencing, terutama di add control point, silakan diklik add control point, lalu arahkan kursor kita pas di perpotongan antara garis lintang sama garis bujurnya. Nah, jika sudah muncul, setelah kita berada pada titik perpotongannya, kita klik kiri 1 kali, kemudian muncul seperti ini. Lalu kalau seandainya teman-teman menemukan ketika teman-teman ragu titik perpotongannya bergeser atau kurang tepat, teman-teman bisa zoom in. Lalu seandainya angka ini tidak terlihat, angka yang ini dan di sini koordinatnya atau keterangan koordinatnya tidak terlihat, setelah teman-teman klik kiri, teman-teman bisa zoom out dulu. Jadi contoh, ini saya zoom sekali ya, zoom. Nah, kemudian untuk pen, jadi teman-teman bisa pakai shortcut, klik tahan tombol C di keyboard. Kemudian teman-teman bisa geser. Nah, ini saya sudah zoom, tidak terlihat
koordinat yang di sebelah atasnya. Jadi perlu di zoom out. Setelah saya klik kiri, saya zoom out, kemudian klik kanan. Di sini kita pilih input DMS of longitude and latitude. Nah, di longitude kita memberikan atau mengisi nilai dari data yang ini, data yang timur, yang di sebelah atas, sama nanti di sebelah bawah. Kemudian kalau latitude di sebelah kiri sama sebelah kanannya, atau north. Nah, format dari koordinatnya yang pada peta analog ini yaitu ini derajat, kemudian ini menit, kemudian ini detik. Jadi 124 derajat, 44 menit, 0 detik. Nah, pemisahnya di ini, icon ini. Lingkaran, petik 1, petik 2. Di sini degree, jadi degree-nya itu longitude, ingat longitude yang di sebelah atas ini, sama yang bawah. Jadi dia timur sama barat. Kalau seandainya di sini dia timur. Jadi 124, kemudian menitnya 44, detiknya 0, lalu di bawah latitude itu yang sebelah kiri. Jadi utara, bagian utara sama selatannya. Nah, di sini sama seperti tadi formatnya itu 1 derajat, kemudian 24 detik, kemudian 24 menit 30 detik. Jangan lupa di sini diganti sesuai dengan keterangan arah mata anginnya, yaitu di sini north. Kita ganti north. Kemudian oke. Nah, ini menghilang. Nah, kalau saya tampilan menghilang seperti ini, teman-teman silahkan klik bola bumi atau full extend. Dia akan kembali ke tampilan semula. Lalu berikutnya kita zoom lagi ke titik perpotongan pada sisi berikutnya. Nah, ini di sebelah kanannya. Oke, perpotongan di sini, zoom. Kemudian kembali kita add control point, lalu kita pilih pas di perpotongannya. Ini karena sudah kelihatan angka-angka koordinatnya, kita klik kanan, kemudian input DMS. Silakan klik input DMS. Kembali kita masukkan longitude-nya di sini 124 51 00. Di bawah mata anginnya timur, lalu di bawah sini 1 menit 21 derajat 24 menit 30 detik, kemudian utara. Lalu oke, kemudian kita full extend lagi, lalu kita zoom ke titik perpotongan berikutnya di kanan bawah. Nah, ini lumayan jauh, jadi kita zoom lagi. Nah, jika sudah, silakan klik add control point, masuk ke potongannya, kemudian kita zoom out. Bisa pakai scroll atau pakai keyboard dengan tekan tombol minus. Kemudian kita klik kanan input DMS sama inputnya 124 51 0, di bawahnya latitude-nya 1 17 30 north. Lalu oke. Nah, setelah itu di titik keempat sama kita zoom in lagi. Oke. Nah, kalau seandainya hilang-hilang begini, teman-teman bisa zoom in lagi atau zoom out lagi, nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, nanti dia bakal muncul. Ini, oke. Zoom lagi. Oke. Silahkan klik dari control point. Kayak tadi. Lalu kita zoom out, jadi jangan langsung klik kanan, kita zoom out dulu. Untuk menggeserkannya, menggeserkan peta kita bisa pakai shortcut, tekan tahan tombol C, kemudian silahkan digeser-geser petanya. Kemudian klik kanan, input DMS. Sama kayak tadi, longitude-nya kita isi 124 yang di bawah ya, 124 44 0, terus east, lalu 1, kemudian 17, kemudian 30 north.
terus oke. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman salah memberikan titik, contohnya misalnya teman-teman salah memberikan titik ya, anggaplah ini teman-teman eh, tidak sengaja mengklik di titik yang tidak seharusnya. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik cancel point. Nah, nanti otomatis titik yang salah tadi akan hilang. Oke, sekarang saatnya setelah kita memberikan titik ikat ke peta analog kita, yaitu peta administrasi kota Tomohon, kita sekarang saatnya menggeoreferencing atau mengrektifikasi peta ini sehingga memiliki suatu sistem koordinat tertentu yang sesuai dengan posisinya di bumi. Silakan klik georeferencing, lalu di sini ada rectify, silakan klik rectify. Nah, pada tampilan save as ini, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu output location-nya. Teman-teman silakan atur lokasi penyimpanannya mau disimpan di mana. Saya di D. Nah, karena tadi saya sudah membuka folder ini, jadi dia akan langsung mengarahkan ke folder terakhir yang tadi kita buka ketika kita meng-add data di sini. Ini teman-teman lihat di sini kita meng-add data di sini. Nanti yang muncul di sini itu lokasi terakhir, di mana kita memilih data yang mau kita tambahkan. Nah, ini saya di sini, kemudian ini datanya sudah dalam bentuk TIFF. Kita silakan masukkan ke folder raster. Raster. Jadi kita di sini cukup memilih ke folder mana. Nah, setelah dapat folder mana yang mau kita simpan, di sini kita simpan di folder raster ya. Terus add. Nah, lalu di name. Kalau teman-teman mau menggunakan nama yang lain, silahkan. Silahkan diklik, kemudian diganti. Misalnya, saya nak mengganti penamaan kita administrasi kota Tomo. Nah, kemudian formatnya lihat. Di sini formatnya ada beberapa format. Nah, kita menggunakan format TIFF. Lalu kita save. Kita tunggu prosesnya. Ini di bawahnya menunjukkan proses penyimpanannya. Kita pause. Oke, jika sudah hilang di bawah sini, nah dengan begitu proses rektifikasi kita selesai. Nah, sekarang kita tambahkan dulu peta analog yang telah kita rektifikasi atau yang telah kita berikan sistem koordinatnya ke dalam lembar kerja ArchMap kita ini. Cara untuk menambahkan datanya itu di sini sama di add data. Jadi teman-teman untuk semua data yang hendak teman-teman masukkan ke dalam ArchMap ini, teman-teman bisa atau teman-teman menggunakan icon ini, icon add data. Entah itu data vektor atau data raster, teman-teman menggunakan data itu. Nah, oh ya, jadi teman-teman mungkin di tampilan awal teman-teman itu tidak seperti saya tadi. Jadi mungkin tampilan awal teman-teman seperti ini, masih kosong. Nah, seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita, supaya nanti kita tidak perlu cari-cari terlalu ribet di mana lokasinya, kita silakan pakai connect to folder. Ini kita pakai connect to folder untuk menghubungkan menghubungkan ArchMap kita pada folder yang sering kita gunakan. Jadi saran saya, kita connect to folder yang akan sering kita gunakan. Jadi karena saya sering menggunakan data D, saya memilih untuk connect cuma ke data D. Nah, setelah diklik data D, di bawah sini, kemudian oke. Nah, setelah itu, kita buka di folder connection. Folder connection, nah nanti akan muncul ini. Data D yang tadi telah kita connect. Kemudian kita
klik lalu atur mau disimpan di mana. Atau mau ambil data dari mana. Saya tadi simpannya di sini, di raster. Nah, ini data TIFF tadi. Kemudian kita add. Nah, dia muncul dua. Jadi yang pertama TIFF, yang pertama tadi JPEG, terus yang kedua setelah kita rektifikasi dia menjadi TIFF. Nah, data TIFF ini dia datanya sudah memiliki sistem koordinat dan kita sudah bisa melakukan digitasi atau kita sudah bisa mengubah data-data batas wilayah yang masih dalam JPEG ini atau dalam format pixel ini ke dalam data digital atau data vektor. Nah, selanjutnya kita remove saja ini data administrasi yang pertama tadi yang masih bertipe JPEG, kita remove. Oh ya teman-teman, jadi cara untuk mengeluarkan data dari aplikasi ArchMap kita atau lembar kerja ArchMap kita, itu kita bisa klik kanan di layers atau data yang mau kita keluarkan, kemudian kita pilih remove. Nah, oke. Nah, dengan demikian yang ada di lembar kerja kita ini adalah data TIFF. Oke teman-teman, seperti itu langkah untuk rektifikasi atau memberikan keterangan atau data koordinat pada peta analog yang kita jadikan sebagai sumber acuan kita pada proyek kali ini.